Saudara-saudara dimanapun berada, selamat datang di Sila Sapa, sisi lain Sang Pamong. Seperti kata pakar pemerintahan, Profesor Rias Rasid, kehidupan manusia sebelum mengenal pemerintahan adalah perampasan hak, perkosaan, eksploitasi, dan pemaksaan kehendak. Serupa dengan pendapat Thomas Hobbes, Homo homini lupus, bahwasanya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Sungguh mengerikan. Dalam perkembangannya, pemerintahan hadir dan terus bergerak dinamis sesuai tuntutan zaman. Tentu saja tidak terlepas dari jejak dan kiprah para pamong, pemimpin dalam pemerintahan. Akan tetapi, yang tidak diketahui publik adalah sisi lain dari sang pamong. Bagaimana kondisi kesehariannya, pemikirannya, perenungannya, itu yang kurang disentuh oleh sorotan media. Ini penting karena rupanya juga turut mempengaruhi dinamika kebijakan pemerintahan ini. Nah, Sila Sapa hadir demi mengungkap sisi lain sang pamong, agar publik tahu ia bukanlah seekor serigala, tapi mereka adalah orang biasa yang karena retak tangan diberi kuasa. Lantas, siapa tamu perdana Sila Sapa? Beliau adalah dosen senior IPDN, seseorang yang pernah menempuh dunia praktisi pemerintahan dan sekarang berkecimpung menjadi akademisi IPDN Kampus Jakarta. Dr. Muhadam Labolo. Saya Jose Rizal, tuan rumah Sila Sapa. Ayo, ikuti saya. Halo, Bang Adam. Ini suatu yang membanggakan ya bagi kita semua, saudara-saudara. Di episode awal, ya, Sila Sapa sisi lain Sang Pamong, kita sudah bisa menghadirkan seorang dosen senior IPDN Kampus Jakarta ya. Ya, beliau kiprahnya sangat panjang, mulai dari birokrat di jabatan struktural. Mana Bang ceritanya Bang? Ya, Betul. Saya mengalami atau menjalani proses yang panjang, tidak seperti yang kita bayangkan hari ini. Dan saya kira semua pamong praja juga melewati masa seperti itu. Tahun 95 selesai, saya kemudian ditugaskan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dulu ada istilah ada kebijakan dulu, angkatan yang awal itu di mix gitu ya. Sebagian yang Sulawesi Selatan ke tengah, tengah ke selatan, selatan ke utara, dan sebagainya. Nah, waktu itu kan saya pendaftaran Sulawesi Tengah, tapi ditugaskan di Sulawesi Selatan. Sampai di sana saya suruh cabut lot. Sekitar 3 bulan bertugas, saya diminta untuk tugas ke daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Semua lulusan STPDN itu harus ke pelosok desa. Maka kami kemudian diatur untuk ke daerah-daerah terpencil. Nah, mekanismenya itu sesuatu yang luar biasa zaman dulu. Gak ada persoalan pendekatan bersifat personal itu. Semua cabut lot. Jadi saya cabut lot dapat di Mamuju. Karena dianggap Sulawesi Tengah dengan Mamuju itu sangat dekat, maka disuruh cabut kembali oleh kepala biro di Provinsi Sulawesi Selatan itu. Sehingga saya dapat di Palopo. Yang kurang lebih 8 jam dari Makassar. Maka saya kemudian tugas di sana, mulai sebagai staf lurah, kemudian seklur, kemudian lurah, ya, kemudian sekolah ke IP. Dari IP saya selesai, di IP saya jadi mahasiswa teladan, kemudian ketua SMAT juga, saya diminta Prof. Ngadisa, setelah Prof. Ngadisa menggantikan Prof. Rias untuk dengan Pak Prof. Muhlis untuk menggantikan dosen yang kosong. Ya, salah satunya Pak Andi Melarangi waktu itu masuk partai politik. Jadi ada jatah yang kosong. Kami dulu ada 3 orang sebenarnya, 01, 03. Yang 01 sekarang di Bapeda di Jawa Tengah. Yang satu lagi yang penyanyi terkenal dari Maluku, 03 itu. Oh iya, perempuan ya? Ya, Sherly ya. Iya. Mungkin Anda sudah nonton di televisi beliau biasanya. Nah, kami 3 di testing. Nah, yang diizinkan, jadi mereka juga lulus sebenarnya. Cuma diizinkan hanya saya itu oleh wali kota. Maka saya stay di sini sejak 2003
setelah reformasi itu ya. Saya masuk di sini IP 99. Nah, selesai 2001. Oke, tunggu dulu Bang. Ini dalam rangka Disnatalis ini Bang, karena kita masih di bulan Maret kan, 17 Maret 1956 ya, Iya, itu APDN pertama didirikan. Jadi sudah 65 tahun usia IPDN sekarang. Nah, ada yang menarik di situ yang menjadi viral di kalangan alumni ya, Purna Praja, tulisan Bang Muadam ya. Yang pertama terkait riwayat ya soal bagaimana perjalanan hidup yang dikaitkan dengan Disnatalis. ya Refleksi ya. alma mater ya. Ya. Yang kedua soal Menza ini. Nah, kita cerita yang soal refleksi dulu Bang. Ini kenapa kok terpikirkan tiba-tiba terkenang menuliskan apa namanya postingan seperti itu? Ya, sebenarnya setiap Disnatalis saya punya satu tulisan Ya, sebagai satu refleksi begitu. sudah rutin ya. Ya, kurang lebih 5 tahun terakhir saya menulis itu, tapi saya tidak tulis di WhatsApp biasanya. Saya tulis di di blog saya biasanya, gitu ya. Biasanya saya tulis selesai pengukuhan presiden biasanya. Gitu ya. Nah sekarang saya tulis pada saat Disnatalis, tidak dalam konteks pengukuhan. Nah saya mulai dengan imajinasi saya itu dimulai dengan ketika saya masuk di Manglayang IPDN itu dan kemudian meneruskan sekolah di IP Jakarta. Maka semua kenangan di IPDN dengan 3 tokoh, 3 legenda yang salah satunya ditulis Pak Jos itu ya, Sanggu Pamong itu, Lendrato. Nah saya kisahkan di situ. Memang terlalu banyak kisah kalau kita tulis selama 3 tahun di Jatinangor, memang banyak sekali kisah itu. Cuma saya coba ambil abstraksinya saja dan tokoh-tokoh penting dalam proses menghasilkan kader pemerintahan gitu ya. Termasuk ketika saya masuk IP juga tokoh-tokoh penting aja yang saya ambil. Ini yang tokoh-tokoh yang Bang Adam ceritakan itu kenapa begitu terinspirasi? Apa sih spesialnya ketiga tokoh tadi itu? Sartono, Jafar dan Indarto tadi. Iya. Kebanyakan kan kalau kita ingat kembali, dosen-dosen itu kan bersentuhan nanti di kelas biasanya. Gitu ya. Nah, ada tokoh-tokoh yang tidak saja bersentuhan di kelas, tetapi juga bersentuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah Pak Indarto. Itu kan kalau Anda masuk di kelas, mungkin ketemu dengan satu mata kuliah ya yang dibawa oleh Pak Indarto misalkan. Ya. Tetapi setelah kita keluar kelas, kita bisa ketemu lagi dia dalam konteks yang berbeda sebagai pengasuh dia, sebagai pembantu ketua STPDN, ya bidang kemahasiswaan, dan dia allowed 24 hours dia mengawasi. Nah itu sulit kita mengeluarkan dia di dalam imajinasi kita, karena dia ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia tidak sekedar melambangkan satu personifikasi kognisi bagi kita itu, tapi juga afeksi. Dia mengontrol afeksi kita sesuai dengan sistem yang didesain di sana itu, sistem pengasuhan, gitu ya. Jadi benar-benar terukur, diawasi dengan jelas. Nah itu yang membuat kita dekat dengan tokoh-tokoh besar itu seperti Pak Sartono, ya Pak Jafar, gitu ya, maupun Pak In ada di lingkungan kita. Dan bahkan sosok itu kadang-kadang kita tidak inginkan hadir, dia bisa hadir sewaktu-waktu, ya. Indarto misalnya, gitu ya. Jadi saya kira itu alasan ya Risni kenapa banyak peraja itu sulit melupakan 3 sosok itu dibanding misalnya dosen-dosen lain yang tidak kalah pentingnya. Spesifiknya seperti apa, Bang? Kita tidak inginkan dia hadir, tapi dia hadir itu seperti apa? Iya. Di jam-jam tertentu misalnya kita menganggap bahwa itu waktu senggang untuk rileks begitu ya, dengan semua ketegangan kita berhadapan dengan pengasuh, berhadapan dengan senior, itu kan sesuatu yang horor di masa kita dulu gitu ya, bukan sesuatu yang menyenangkan seperti sekarang mungkin ya. Zaman dulu berhadapan dengan pengasuh, dengan senior itu sesuatu yang horor gitu ya. Nah apalagi kemudian didatangi dengan tiba-tiba oleh tokoh-tokoh legend seperti Pak In itu kan sesuatu yang surprise dan itu membuat kita tegang begitu ya, karena dia mengoreksi kita dari ujung kaki sampai ujung rambut begitu ya. Sekalipun kita menganggap baik barangkali, belum tentu dalam perspektif kita itu baik, dalam pandangan dia mungkin tidak sesuai dengan standar.
Nah, tentang ketulusan kedua ini, tulisan Bang Muhadam yang kedua yakni Menza ya. Ya. Yang ini Oh ya, soal viral Menza. juga ya. Itu kenapa kok kepikiran Menza bukannya yang lokasi-lokasi yang lain itu, Bang? Seperti apa? Eh, Sebenarnya sejumlah lokasi di IPDN itu banyak sekali kisah historik gitu ya. Memori kita pasti akan ke sana. Sudut-sudut lembaga pendidikan itu banyak memori. Tapi kenapa kemudian Mensa yang muncul duluan, mendominasi? Karena Mensa itu sehari 3 kali kita bertemu secara kolosal. Kita ketemu secara kolektif gitu ya. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Muda Praja, Madya Praja, Nindya Praja. Bahkan zaman Pak Yos kan muncul Wasana Praja. Zaman saya kan cuma 3 angkatan itu. Muda, Madya, dengan Nindya. Nah sehari kami kan 3 kali harus bertemu di situ. Dan itu bukan satu pertemuan yang ya easy, bukan sesuatu yang mudah. Untuk ketemu di situ, apalagi level terbawah seperti Muda Praja. Itu sesuatu yang menegangkan, karena makan itu bukan sekedar makan biasa, tapi dia sebuah upacara, gitu ya. Anda tahu misalkan kalau lihat di Jepang, minum teh itu sebuah upacara, dan upacara itu akan menunjukkan seseorang punya kesantunan, keadaban, ya seseorang itu punya karakter. Itu terlihat dalam proses minum teh di Jepang itu, karena itu minum teh di Jepang itu sesuatu yang sakral. Nah di IPDN itu makan di Mensa itu sesuatu yang sakral, karena itu dengan proses upacara, mulai masuk, ya penghormatan kepada Pancasila, kepada Garuda gitu ya, yang ada di sebelah kanan tengah itu, sampai dengan selesai close ya makan itu ya. Itu adalah proses proses makan yang penuh dengan banyak hal itu, dan dalam proses itu banyak sekali hal-hal yang terjadi. Nah itu kemudian membangkitkan kembali imajinasi saya untuk merekam kembali itu. Ada banyak tentu saja, tapi saya mengambil yang pokok-pokok aja. Maka muncul kemudian tulisan soal Mensa itu. Nah Mensa dulu dengan sekarang tentu berbeda, begitu ya. Nah yang kita kupas dulu ya, Mensa dulu. Ya, yang dahulu bagaimana yang peristiwa yang Bang Muhadam rasakan, terutama spesifik tentang kejadian dengan senior misalkan. Ada nggak yang dikenang di sana? Ya saya kira ada, tapi saya tidak munculkan dalam artikel saya sebenarnya. Iya betul. Saya punya satu memori yang kuat. Makanya kita kupas di sini, Bang. Ya. Ada satu insiden kecil saya, gitu ya. Walaupun ada banyak insiden sebenarnya, tapi yang paling saya ingat adalah suatu saat saya makan dengan senior. Ya, beliau tugas di sekarang Jayapura, walaupun beliau bukan asli orang Papua, ya beliau dari ras lain, cuma mendaftar dari Papua, dan dia terkenal itu senior itu angkatan 02. Dia jadi usilnya. Iya dia ninja. Dan kalau beliau masuk di situ dan Muda atau Madya masuk, itu sebaik menghindari meja makan itu. Kalau tahu beliau yang duduk di situ. Jadi kalau Anda sempat masuk dan sedang mengidentifikasi di mana meja yang kosong, dan kemudian berhadapan dengan dia ada di situ, sebaiknya Anda cari meja lain, begitu ya, orang menghindari. Nah, senior itu karena dia tahu dia menjadi common enemy, musuh bersama itu, maka teknik yang paling biasa dia lakukan adalah moods-nya diletakkan di atas meja, dia tidak ada. Dia pura-pura ke WC, ya ke toilet semua. Jadi orang menganggap tidak ada senior yang killer seperti itu. Orang duduk. Nah, saya duduk di situ. Ya, saya duduk di samping kanan beliau. Tiba-tiba beliau muncul. Streslah kami yang duduk di situ. Ini yang dihindari. Dia muncul tiba-tiba itu. Nah, karena saya kurang sehat waktu itu, maka saya makan secukupnya saja. Saya nggak tahan makan pagi itu dengan kuah sayur laknat itu yang saya suka disebut kawan-kawan di itu. Campur-campur semua. Sayur laknat itu kalau isinya terong yang dicincang-cincang itu, kemudian kuahnya itu nggak jelas warnanya itu. Kalau Anda rapid test itu juga bisa positif, bisa dianggap COVID Anda gitu ya. Rasanya juga tidak jelas begitu ya. Tapi karena ini adalah tuntutan, maka mesti makan. Nah, kebetulan saya nggak bisa habiskan itu, apalagi ya tegang dengan kondisi beliau itu. Ya.
akhirnya beliau sampaikan kepada Madya itu, kenapa Anda, sebelum dia titip pesan ke Madya, beliau sampaikan, kenapa Anda nggak habiskan itu? Saya sampaikan, siap Bang, ya siap Kak, saya lagi tidak bagus kondisinya, begitu ya. Lagi tidak fit, saya tidak mau tahu, katanya. Madya, ya selesaikan, ya. Nanti saya pantau. Nah, sekarang, siap sekarang, kata si Madya itu. Madya suruh saya minum. Jadi minum air yang ada di teko itu sampai habis. Jadi saya minum pelan-pelan. Gitu. Habis, teko yang sebelah masih ada, disalin ke situ. Terus saya minum. Jadi saya menganggap itu volume air itu udah naik sampai ke sini. Mau saya tahan, kan? Jangan sampai jadi masalah lagi. Saya nggak bisa bernapas, itu saya tahan. Ya habis bergelas-gelas itu. Dan saya kira ini hukuman yang lazim di PDN waktu itu. Gitu, ya. Nah begitu keluar beliau, ya, dan Madya bergeser sedikit, saya nggak tahan lagi. Karena napas saya itu tinggal satu-satu. Nahan. Begitu Anda bernapas dengan lega itu muncrat. Karena air itu sudah di sini itu. Akhirnya begitu beliau keluar, saya langsung tumpahkan. Ya, keluar saya tumpahkan, gitu ya. Saya masih kena juga teguran di kaki. Dan itu juga saya kira udah biasa. Ya. Dengan senior. Ya. Istilahnya itu betis Anda itu TBM. harus kuat itu. Ya. Tendangan bawah meja ya. Ya, tendangan di bawah meja itu ya. Saya kira itu yang menarik teringat kepada saya. Tapi itu saya tidak ceritakan dalam artikel. Ya, nanti ada satu kesempatan khusus untuk itu. Jadi saya terinspirasi karena Pak Jose itu pengen menulis bersama soal-soal yang undercover semacam itu. Saya malah pengen menulis yang undercover itu nanti di sudut-sudut lokasi-lokasi angker ya. Ya, lembaga itu nanti. Sehingga kita ingat kembali memori itu. Ya, tentu kita akan tarik aspek positifnya itu. Baik, Pak Muadam ya. Kalau kita telusuri lebih jauh lagi nih, kenapa sih seorang Pak Muadam tertarik, terjerumus ya, sampai ketemu senior seperti itu? Apa sih yang membuat dia tarik Bang Muadam masuk ke sekolah seperti itu? Gitu? Dulu sebenarnya saya tidak punya bayangan akan sampai ke kampus Manglayang itu, gitu ya. Cuman saya ini sebenarnya kalau ikut sekolah itu sebenarnya sama dengan angkatan 03. Saya lulus tahun 91 SMA itu. Ya, saya juara 1 dari SD, SMP, SMA, gitu ya. Tapi di kampung itu kan, ya, beasiswa itu nggak seperti di kota zaman dulu. Jadi saya cuma ngirim saja masuk di perguruan tinggi di provinsi. Ya ada satu masuk perguruan tinggi yang bebas tes itu, namanya apa? Saya lupa gitu ya. Nah, saya coba kirim dan saya lulus di 2 fakultas, pertanian dengan hukum. Nah, saya ambil pertanian, jurusan agronomi di Universitas Tadulako waktu itu. Tapi waktu saya kuliah, saya kan hidupnya pas-pasan itu. Untuk ongkos kuliah juga sulit, jauh dari orang tua. Ya, bahan makan natura itu dikirim 3 hari baru sampai ke provinsi. Jadi saya harus survive. Saya harus memberikan les privat kepada anak pejabat, ya, khususnya untuk ngaji segala macam, untuk nambah saya ongkos kuliah, ya, dan transportasi. Nah, dalam proses itu saya pernah mondok di pesantren Muhammadiyah di Palu itu. Maksudnya menghindari kos-kosan tadi ya, biaya keluar, ya, jadi mondok di pesantren. Saya mondok itu juga sekalian itu jadi pengasuh ya di sana itu, gitu ya. Biar gratis. Karena kakak saya juga pernah mondok di situ, biar gratis sedikit gitu ya. Nah, dalam proses itu saya satu saat selesai sholat subuh, saya lihat ada pendaftaran APDN nasional dulu, gitu ya. Sebelum saya udah tahu APDN nasional. Belum. Jadi saya cuma tahu bahwa ada sekolah camat itu yang pakai baju putih, biasa di kampung saya itu kan kalau camat itu kan sangat clean up itu ya, sangat bersih dia, kemudian biasa pidato di depan. Kebetulan senior di APDN Makassar dan IP, namanya almarhum Pak Jafar Tongko.
anaknya kepala Bapeda Kabupaten Banggai sekarang. Terinspirasi oleh beliau. Nah, dia kalau pidato itu pasti Soekarno, ada kopiah hitamnya bagus, putih-putih, didampingi dan ramil dengan Kapolsek, dan semua tunduk ke dia. Itu mau speaker dulu kan kuat, strong gitu ya, sambil nama. Jadi saya sangat terinspirasi dengan itu. Jadi bayangan saya sekolah itu sekolah camat saja, saya nggak tahu selain itu begitu. Nah, kebetulan juga waktu itu ada Lasitarda pertama itu kan di Sulawesi Tengah, ya. Nah, saya ketemu dengan salah satu praja, tapi saya nggak menganggap dia itu praja. Saya menganggap senior itu adalah polisi begitu, pakai taliku, kebetulan berkunjung ke pondok Muhammadiyah, Panti Asuhan, ya. Jadi saya merasa mungkin saya masuk ke situ, ke sekolah camat itu, ya. Nah, saya berangkat ke Manglaya, 200 lebih pendaftar, yang lulus 16 orang. Saya nomor urut terakhir waktu itu. Yang ke-16. Yang ke-16. Dari Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, 2 putri, sisanya 14 putra itu. Ya, maka saya tinggalkan Fakultas Pertanian itu, agronomi itu, gitu ya. Karena sebenarnya sekolah ke STBD ini tadi melarikan dari kekurangan saya untuk survive di Fakultas Pertanian, gitu ya. Saya pikir sekolah gratis, karena saya baca di persyaratan di RCTI dulu itu. Ya, itu gratis semua, ditanggung negara. Saya pikir ini kan masalah saya di sini itu, ya. Dan syarat-syarat yang ditentukan itu memungkinkan semua. NEM minimal 6, Kesehatan. STT dulu ya, surat tanda tamat itu 7 gitu ya. Dan semua terpenuhi. STTB ya? Ya, STTB ya, itu perlu terpenuhi semua. Nah, saya pergi mendaftar, tapi saya mendaftar itu kata orang di kepegawaian, Pak, ini pendaftaran sudah tinggal besok terakhir. Sementara saya masih ada satu surat keterangan yang belum selesai, surat keterangan kelakuan baik dengan dengan legalisir. Ada satu lagi legalisir dari jasa, itu kan sedang on the way. Nah, dulu dari kabupaten saya ke provinsi itu butuh waktu 3 hari itu. 3 hari? Iya, naik kendaraan itu ya. Paling cepat 2 hari itu. Kabupaten? Banggai ke Palu? Provinsi ke Palu. 3 hari dulu. Ya. Kalau sekarang berapa hari? Kalau sekarang sehari semalam sampai. Dulu kan infrastruktur belum begitu bagus. Gimana solusinya ini? Berkas? Nah, saya bilang ke orang kepegawaian itu. Ya. Nah, dulu Kasubag kepegawaiannya itu adalah adik dari Gubernur Sulteng yang kemarin selesai, Pak Longki Janggola itu, adiknya itu ketua IKPTK Sulteng. Dulu beliau yang ngurus itu, kami berangkat. Terakhir beliau sekda dan sekarang ketua IKPTK Sulteng ya. Ya. Nah, saya minta ke dia keringanan supaya kalau bisa saya lulus, saya bisa nggak berangkat lewat kapal laut. Kata bilang nggak bisa, Anda mewakili kontingen. Jadi saya nggak punya uang. Ya. Jadi terpaksa saya minjam. Ya, bapak saya bawa uang secukupnya, saya minjam di sini mencukupi. Yang penting bisa naik pesawat itu. Saya bersyukur teman-teman sekontingen saya juga nyumbang itu. Ya, makanya saya kalau ingat teman-teman, saya nggak bisa lupakan kebaikan mereka itu. Mereka nyumbang? Mereka nyumbang untuk biaya transportasi saya juga. Jadi sampai di Bandung, mereka lihat saya nggak punya apa-apa. Ya, saya kemudian dikasih juga bantuan. Mereka ngumpul 10.000 satu orang kasih saya, gitu ya. Jadi terkumpul sekitar 150.000, gitu ya. Saya harus masuk ke dalam kan ditahan 80.000. Tapi saya dengar orang tua Bang Muadam kepala desa kan, kepala desa cukup mampu itu, cukup mapan. Iya, kepala desa di kampung itu kan kepala desa yang tidak seperti sekarang ada anggaran 100 juta mungkin gitu ya. Dulu seperti apa dulu? Dulu kepala desa benar-benar lillahi ta'ala gitu. Ya, mengabdi betul kepada masyarakat. Ya. Nggak seperti sekarang ini. Anda bisa dapat 1 miliar seorang kepala desa zaman sekarang ini. Zaman sekarang rebutan malah. Ya. Nah, Desa saya itu mendaftar. Saya mendaftar. Nama desa apa dulu? Dulu desa Basabungan. Ya. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman waktu itu. Saya di Bandung, itu dibantu oleh teman-teman. Nah, kalau transportasi saya nyari sendiri untuk nutupin.
supaya bisa berangkat bersama kontingen. Karena dulu nanti sampai di kampus beberapa setahun kemudian baru diganti biasanya semua pengeluaran kita itu. Ya, waktu itu masih kita cari sendiri. Saya juga dengar kalau Bang Muadam ini keluarga besar, ya, 8 anak ke-8 dari 10 bersaudara. Iya, Nah, iya, ini iya. gimana nih repotnya dengan keluarga? Pasti ada konflik dengan saudara. Terus kalau masa kecilnya seperti apa nih, Bang? Sebenarnya kalau anda mau tahu, dan saya mau jujur di depan Ya. Anda, Oke. ya, saya itu punya saudara 15 semuanya. 15. 15. Bukan 10. Bukan 10 sebenarnya. Ya, ibu saya dari ibu saya yang pertama, ya, itu punya anak 5. Nah, ibu saya yang kedua dari ayah yang sama itu punya anak 10. Nah, saya anak ke-8 dari ibu yang kedua saya itu, ya, kedua dari ayah saya gitu. Nah, yang 55 itu umurnya cuma selisih 1 bulan. Nah, saya anak ke-8 dari yang 10. Jadi saya sebenarnya semua bersaudara 15. Dan tinggal dalam satu rumah. Tidak, satu di satu kecamatan, satu kecamatan lain. Ya. Nah, yang masuk jadi pegawai ya cuma saya sama sama adik bungsu saya yang polisi di Medan itu. Berarti Sisanya juga waktu kecil nggak terbayang sama sekali ya mau masuk pegawai, mau masuk jadi camat. Wow, ada satu yang jadi profesor. politisi itu, yang ketiga itu jadi politisi. Oh, ada yang ketiga ya. Ya, sorry, yang keempat yang jadi politisi, jadi wakil Saking banyaknya bupati. lupa ya yang keempat. jadi wakil bupati itu ya. Oke. Nah, jadi wakil bupati. Mungkin sekarang sudah selesai. Yang keempat wakil bupati. Ya, yang keempat itu wakil bupati Banggai. Banggai. Dia memang politisi sejak awal. Ya, dia di Ormas gitu ya. P3, MPR, kemudian Demokrat, kemudian Gerindra sekarang. Gitu ya. Dan sekarang Bang Muadam menjabat Kepala Badan Dakwah Islam ya, Masjid di IPDN Kampus Jakarta. Iya, Nah, tapi rupanya bakat ini sudah tergali dalam ketika di STPDN ya, Bang ya. Kasih roh bintal rupanya ya. Iya. Ya, saya kira ini jabatan yang mungkin sejak saya SD barangkali gitu ya. Oke. Ya, saya SD mungkin sudah pegang hal-hal terkait dengan kerohanian. Ini SD, SMP, SMA. SMP saya ketua OSIS, SMA saya ketua OSIS. Lalu di STPDN saya juga di jabatan menggalap korporat saya diminta untuk duduk sebagai kasih bintar. Saya di IP, ketua senat IP, dan selesai kemudian saya diminta juga menjadi ketua DKM di Jatinangor. Sebenarnya sudah selesai masa jabatan saya Jatinangor, tapi ada SK baru saya diperpanjang. Saya sebenarnya sudah mengundurkan diri karena saya ketua BDI juga di IP Jakarta. Ya, saya tidak seakan-akan saya megang Mekah dengan Madinah sebenarnya. Jadi saya pikir masih banyak yang bisa di sana, sehingga saya minta Fokus di sini. fokus di sini saja. Tapi kawan-kawan di sana kan tetap masih minta diperpanjang. Ya sudah, saya terima. Kemudian cepat selesai dan ada pengganti Yang di Jatinangor. yang jadi Nangor gitu ya. Baik, saya dengar-dengar ini sebagai kasih roh bintal ya di Manggala di Praja, Bang Muadam pernah khutbah penggantinya Presiden Soeharto. Ini gimana ceritanya, Bang? Jadi begini, dulu kan kita dikukuhkan oleh Presiden Soeharto sekitar bulan Agustus, ya tanggal 5 Agustus, 4 Agustus kalau nggak salah. 5 Agustus saya lahir itu ya, ulang tahun saya. Kalau nggak salah 4 Agustus kita dikukuhkan itu jatuhnya hari Jumat kalau nggak keliru saya. Ini saya lupa. Nah, karena Soeharto akan mengukuhkan kita, itu kan diprediksi hari Jumat, waktu pendek, maka selesai pengukuhan, rencana Soeharto akan sholat Jumat. Ya. Nah, sholat Jumat itu di aula baru pertama jadi itu, belum digunakan itu, ya belum sebelum sekarang itu. Tetapi dipercepat. Balai Rudini sekarang. Ya, Balai Rudini Ya. sekarang itu kan dipercepat supaya Soeharto bisa sholat Jumat situ beramai-ramai dengan purna begitu ya. Nah, diminta saya untuk khotbah di situ, jadi khotib. 3 bulan sebelum naik itu kan teks khotbah saya itu sudah di screening oleh
rohis institusi maupun pas pampres itu. Saya juga berlatih terus karena ini khotib di depan presiden bukan main, itu satu kebanggaan saya gitu ya. Iya. Maka saya tiap malam berlatih tuh, diawasi juga oleh rohis institusi. Ternyata setelah pengukuhan, Soeharto langsung berangkat, tidak jadi sholat Jumat di aula. Maka saya sholat Jumat tanpa Pak Presiden. Jadi saya nggak punya beban itu waktu saya jadi khotib di situ. Tapi tetap tersalurkan ya latihan selama itu. Ya selesai itu khotbah saya itu, naskah saya itu diperebutkan orang di atas mimbar. Ada yang naik ke atas, mungkin orang tua praja, orang tua purna gitu ya. Saya nggak tahu lagi di mana itu. Tapi itulah, saya 3 bulan di screening, siapkan. Ya, saya itu pengalaman yang Ya. dan hilang ya. Saya juga pernah juga buat naskah di Natalis. Kalau untuk naskah-naskah begini saya banyak buat sebenarnya. Ya, termasuk naskah Pak almarhum Menteri Dalam Negeri Suryadi Sudirja ketika Disnatalis di IP yang ke-30. Dulu oleh Warek 3 kan saya diminta untuk menyiapkan itu pidato Disnatalis beliau. Itu juga saya pernah bikin. Banyak saya kira pejabat yang pernah saya buatkan naskah pidato maupun naskah-naskah untuk seminar semua. Cuman saya nggak perlu sebutkan di sini, gitu ya. Ya. Pesanan teman-teman semua. Tapi yang jelas hobi literasi tadi, tulis menulis tadi tersalurkan dengan menulis buku ya Bang ya? Ya, saya bisa nulis buku itu setelah masuk IP sebenarnya, gitu ya. Dulu di STPDN, ya saya cuma baca satu buku agama aja. Makanya waktu pulang saya bungkus buku saya itu banyak buku agama, 90% itu buku agama itu. Ya, sedikit sekali buku-buku pemerintahan. Ketika saya tugas lurah di Palopo, saya merasa miskin dengan buku-buku pemerintahan. Makanya saya nulis surat ke senior-senior saya seperti angkatan 02, 03 yang duluan ke Jakarta. Saya minta untuk dikirimkan buku. Apalagi waktu saya tes pertama ke IP, saya nggak lulus karena saya sedang menyiapkan kelurahan percontohan, kelurahan teladan. Dan saya juara lurah teladan waktu itu di sana, di Palopo dan Sulawesi Selatan. Ya. Nah saya setahun tidak bisa berangkat sekolah karena persiapan itu. Nah kekurangan saya nulis surat ke senior-senior yang duluan sekolah. Ada Bang Rushan gitu ya. Itu saya minta dia kirim, biasa dia bawakan juga. Ya. Seperti bukunya Pak Rias itu, Prof. Rias Mana Pemerintahan. Bukunya Pak Prof. Apon Gafar itu, Sistem Politik Indonesia. Saya baca, saya tamat. Ya, salah satunya saudara-saudara ya, ini ada di Silasapa, judulnya Kepamong Perajaan di Indonesia nih. Ini tandem Bang Adam Labolo dengan Ahmad Averus. Nah ini kita juga mau tanya nih ya, karena judul ini juga ada kaitannya dengan Silasapa, Sang Pamong. Nah, kalau menurut Bang Adam, Pamong itu sendiri seperti apa nih? Pamong ini sebenarnya banyak maknanya gitu ya. Ya, satu ada makna etimologisnya. Ya, orang sering tanya ke saya itu biasanya. Ada bahkan seorang staf menteri juga nanya. Ini mau dilihat dari sisi apanya, etimologisnya, historinya kedua, yang ketiga adalah organisasinya, yang ketiga sisi kebijakan, yang keempat bisa dilihat dari sisi profesi gitu ya. Ini ada banyak kalau kita bicara kepamong kerajaan. Dari sisi etimologis kan kita bisa lacak dia, apa sih pamong praja itu? Term atau istilah pamong praja itu kan Anda tidak temukan di luar Jawa. Nggak ada itu hanya ada istilah di Jawa. Yang dulu namanya pangreh praja. Ya, pangreh itu dari kata pang dan reh gitu ya. Ya, istilah pang itu sebenarnya ya mungkin sulit kita temukan. Yang kita pahami itu reh itu ya. Kalau orang Jawa kan bisa bilang ngereh itu memerintah, gitu ya, perintah, memerintah. Sebenarnya itu asal katanya dari bahasa Belanda. Ngereh itu, reh itu aturan, hukum yang identik karena hukum dibuat oleh pemerintah, maka kita sebut dengan pemerintah itu pangreh praja. Tapi karena secara historika, secara etimologis, kalau kita pindah ke dalam konteks histori, gitu ya, pangreh praja itu kan dipakai oleh penguasa penjajah Belanda maupun Jepang itu sebagai
personifikasi yang menghubungkan antara supra dengan infra itu. Ya, suprastruktur politiknya dengan infrastruktur. Kenapa? Karena dia punya legitimasi. Dia punya legitimasi secara de facto. Ya, contohnya Raden, Andi, Umbu, gitu ya. Mereka bangsawan itu yang dipakai itu. Nah, makanya dulu ada dalam sejarah itu kan ada pamong praja pribumi, ada juga pamong praja non pribumi yang Belanda itu. Pakaian-pakaian yang dipakai ya di masa itu sebenarnya sampai sekarang masih eksis. Yang dipakai PDUB pakai kopiah hitam itu dulu masih persis sama dengan sekarang. Kalau Anda baca misalnya buku Kenang-kenangan Pangeran Praja dengan pengantar Rosian Anwar itu almarhum, ditulis oleh Van der Waals itu, ya, penerbitnya Jambatan, nggak dicetak lagi itu, ya, itu asli kalau Anda buka di situ, ya, gambar-gambar itu persis dengan apa yang kita pakai itu. Nah, di dalam konteks kebijakan, Pamong Praja itu juga sejak zaman Undang-Undang 574 itu udah bunyi, ya. Soekarno mengubah istilah Pangre itu karena bersifat sangat hierarki dan sangat sentralistik dan sangat berbau menoloh begitu ya, dan berbau kaki tangan Belanda, kaki tangan penjajah. Oleh Soekarno diubah istilah itu menjadi Pamong Praja yang kita kenal sekarang itu, ya. Nah, kalau kita tarik ke kondisi sekarang nih, Bang Adam ya. Jadi Pamong Praja itu secara simple seperti apa ini? Untuk bahasa publik ya, awam ini. Kalau boleh saya memberikan satu definisi sebenarnya, Pamong Praja itu adalah ya pegawai pemerintah yang memiliki kecakapan, yang memiliki kognisi, afeksi dengan psiko yang berbeda ya dengan pegawai pemerintah lain. Gitu ya, dia memiliki 3 fungsi pokok, gitu ya, menjadi mediator antara pusat dan daerah, gitu ya, dia menjadi komunikator, dia juga adalah penampung aspirasi. Maka istilah Pamong itu suka dibuat satu plesetan atau apalah istilahnya oleh Pak Tur Sandi begitu ya. Tur Sandi pernah pidato, dia mengatakan Pamong itu kan mengandung 3 makna. Satu, ngemong, ngasuh. Yang kedua, ngomong, bisa bicara, komunikator itu, mediator, ya, antara pusat dengan daerah itu. Makanya dia menjadi sosok pengintegrasi. Dan yang ketiga adalah diomongin. Maksudnya dia menjadi satu sosok yang menjadi wadah aspirasi dan siap untuk dikritik, diomongin. Makanya kalau jadi Pamong Praja ya siap-siap saja untuk diomongin, dikritik ya, konsekuensi nggak usah marah, gitu ya. Jadi ngomong dan diomongin, kata Pak Tur Sandi itu ya. Itu saya tulis dalam salah satu buku saya kira gitu ya. Jadi dia satu pegawai pemerintah yang khas begitu ya, yang istimewa, ya, yang diberikan pengetahuan dan kecakapan, sikap yang berbeda dalam konteks menjalankan 3 fungsi tadi itu. Dan itu dibentuk di sekolah Pamong tadi ya? Dan itu dibentuk di sekolah Pamong, ya, sekolah yang kita sebut sekolah kepimpinan itu. Ya. Dulu sebenarnya Rudini pengen bahkan mengembangkan sekolah itu menjadi sekolah negara, kepimpinan untuk negara. Jadi basicnya 3 tahun di situ, selesai nanti didistribusi ke semua departemen. Tinggal semua departemen melakukan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan dia, tapi dasar leadership-nya itu dibentuk di Jatinangor. Jadi misalnya saya selesai situ 3 tahun, saya kemudian ditugaskan di Kementerian Luar Negeri, saya tinggal melanjutkan mungkin 2 tahun di situ diperhalus menjadi diplomat, ya. Kalau kita punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, dibuat spesifikasi ke situ. Urusan luar negeri kan urusan pemerintahan juga. Urusan pemerintahan dalam negeri yang dikerjakan di luar negeri disebut dengan urusan luar negeri. Sebenarnya urusan ini kan satu, ya, seluruh urusan pemerintahan dikerjakan oleh Kementerian Dalam Negeri, namanya Kementerian Dalam Negara itu. Urusan apa saja dikerjakan oleh Kementerian Dalam Negara. Coba lama-kelamaan dia mengalami spesialisasi, mengalami derivasi, mengalami privatisasi. Maka perkembangan, ya, urusan dalam negara yang dikerjakan di luar disebut urusan luar negeri. Kita sebut luar negeri, tapi itu urusan dalam negara.
yang dikerjakan di luar negeri dalam Makanya makin berkembang ya kabinet Berkembang. ini ya Bang ya. urusan polisi keamanan itu kan urusan dalam negeri semestinya gitu ya. Lalu dia keluar menjadilah kepolisian. Urusan pertahanan juga begitu, sebenarnya urusan dalam negara. Ya, bagaimana menghadapi serangan dari luar. Tapi kemudian keluar menjadi urusan Kementerian Pertahanan, pendidikan, kesehatan sebagainya. Makanya Jadi dulu lebih ideal sebenarnya polisi di dalam negeri ya. Gitu. dulu kalau Anda lihat sejarah seperti itu. Dan saya kira di berbagai negara di dunia ini, mayoritas saya kira polisi itu di bawah Kementerian Dalam Negeri, gitu ya. Nah, kalau kita lihat bekasnya ini masih ada. Dulu misalnya Bawaslu ada di Depdagri, gitu ya. Apalagi pemilu di bawah Depdagri, desa urusan Depdagri, itu semua mengalami diferensiasi, mengalami spesialisasi, gitu ya. Bahkan sempat ada pertanyaan dulu di zaman Prof. Rias, Quo Vadis Kementerian Dalam Negeri. Maksudnya mau kemana Kementerian Negeri kalau semua urusan itu mengalami diferensiasi, spesialisasi, ya, karena dia semacam omnibus, ya, pusat urusan sebenarnya, gitu ya. Istilahnya si dosen saya yang di PDN Bandung dulu, ya, dia mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri itu adalah semacam babon. Babon itu ya urusan yang induk begitu ya. Dia induk dari semua urusan. Ya. Menpan, urusan Menpan Oh, RB ya. dulu kan itu di Seknek, sebelum Seknek kan dikerjakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Menpora, pemberdayaan perempuan, Menpan, itu kan dulu tidak ada. Dia di bawah Seknek, sebelum Seknek dikerjakan Kementerian Dalam Negara sebelum itu. Itulah perkembangan urusan-urusan itu. Sesuai tuntutan zaman ya. Sesuai dengan tuntutan zaman. Oke, ini kita bicara soal tuntutan zaman ini, Bang Muadam. Ya, kita tahu ini pandemi sudah setahun nih kita rasakan. Nah, dalam pemikiran seorang, ya, saya bilang pakar pemerintahan lah, Bang Muadam seperti itu. Ini pemerintahan yang pas itu gimana ya? Soalnya lihat pandemi melanda, semua kalang kabut ya, kacau balau karena bingung mau buat apa gitu. Gimana kalau dari sisi ilmu pemerintahan kita seharusnya seperti apa tata kelola ini, Bang? Saya kira ini yang disebut Prof. Taligi sebagai Prof. Taligi suka menggunakan paradigma Kuhn, ya, disebut dengan Kuhn paradigm itu. Kalau kita bicara filsafat biasanya ya, kita suka mengenal istilah itu ya, paradigma abnormal gitu ya, normal ya, kemudian kembali lagi menjadi normal gitu ya. Siklusnya. Ya, siklusnya seperti itu. Nah, sebenarnya ilmu pemerintahan yang didesain oleh Prof. Taligi itu kan setelah terjadi satu turbulensi di tahun 98. Lalu dia munculkan konsep ilmu pemerintahan baru, kybernologi itu. Nah, sebenarnya kondisi pandemi ini kan sama juga mengalami turbulensi. Nah, karena itu sebenarnya Prof. Taligi, kalau kita baca kerangka pemikiran dia itu, dia bilang begini, ya, kybernologi atau istilah dia pemerintahan baru itu dikonstruksi dengan 3 subkultur. Subkultur kekuasaan, subkultur ekonomi, dan subkultur sosial yang harus jalan secara serasi dan seimbang. Nah, kalau pandemi semestinya itu bisa diantisipasi. Kalau tadi disinggung soal persoalan ekonomi misalnya, gitu ya. Kita hari ini kalau kita bisa menyimpan lebih baik, ada prinsip di dalam subkultur ekonomi yang disebut Pak Taligi itu sebagai, Prof. Taligi menyebut, kalau kita membeli, harus membeli dengan seefisien mungkin, gitu ya. Makanya kalau kita membeli, kalau bisa untung, ya. Kalau kita membeli semurah mungkin. Yeah. Kalau kita menjual, kita harus seuntung mungkin. Dan prinsip ketiga di dalam subkultur ekonomi itu adalah setiap pengembangan sumber daya itu harus bisa melihat sejauh mungkin sustainabilitasnya gitu ya. Yeah. Maksudnya supaya jangan sampai sumber daya itu habis sehingga generasi berikutnya tidak bisa mendapatkan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita eksploitasi hari ini gitu ya. Ya, saya kira itu prinsip penting. Kalau kita ingin hadapi kondisi semacam ini, maka sumber daya apapun yang kita miliki mestinya berpijak pada 3 prinsip itu. Menjual seuntung mungkin, begitu ya.
eh, membeli semurah mungkin, menjual seuntung mungkin, dan punya prinsip kesinambungan terhadap sumber daya itu. Baik, Bang Adam, saya kira soal pemerintahan tadi ya kan, kemudian bagaimana pamong. Nah, yang jadi penasaran saya ini dengan pendidikan seorang ayah yang kepala desa, bukan kepala desa zaman sekarang ya, yang dulu ya, yang serba susah karena keinginan dia untuk mengabdikan diri kepala desa zaman dulu. Istri 2, ya saudara 15. Ini bagaimana nilai-nilai yang bisa ditanamkan oleh orang tua yang bisa Bang Adam petik waktu itu sehingga menjadi pribadi yang sekarang ini gitu, punya visi, punya idealisme ya. Itu gimana masa kecilnya? Ya, bapak saya itu sebelum menjadi kepala desa itu kan cuma jabatan tambahan. Dia sebenarnya adalah profesinya adalah pembaca doa di kampung. Ya, seorang tokoh agama sebenarnya begitu ya. Bahkan setengah mistik menurut saya. Kenapa? Karena dia bisa menyembuhkan orang sakit gitu. Ya, dan itu dia tidak wariskan ke saya dan ke anak-anaknya. Yang dia wariskan adalah nilai-nilai agama itu. Kemanapun beliau pergi selalu dia mengajak saya untuk ikut. Ya, kalau ada undangan orang baca doa semua itu kan orang tua saya suka melibatkan saya. Jadi saya hidup dengan nilai-nilai agama orang tua itu. Ya. Saya kemudian ke provinsi, saya juga ikut kakak mondok ya di sebuah panti asuhan yang sekarang jadi pesantren itu. Ya. Apa kata-kata atau pesan dari seorang ayah waktu itu yang terkenal sampai sekarang? Ayah saya itu sebenarnya adalah mungkin hampir sama dengan sebagian orang yang mendapatkan ayah zaman dulu yang keras gitu ya. Ya, dalam mendidik anak-anaknya itu. Keras seperti apa tuh, Bang? Beliau sangat disiplin, gitu ya. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu kaget sebenarnya ketika berhadapan dengan kondisi di STPDN sebenarnya, gitu ya. Cuma di STPDN karena kita hadapi banyak orang yang keras, gitu. Kalau di rumah kan kita cuma hadapi orang tua, gitu ya. Ya, dan mungkin kakak, gitu ya. Kalau kita tidak disiplin ke musola atau ke masjid, ke surau, ya terlambat, itu biasanya kan bapak keras mendisiplinkan gitu itu. Dia tidak ngaji dan sebagainya. Dihukum apa? Disetrap? Ya pasti dihukum keras itu, dicambuk. Ya dulu ada rotan kecil itu, cambuk gitu ya. Kalau kita nggak sholat maghrib atau sholat isya dan sebagainya. Begitu tegasnya. Ya. Jadi saya sebenarnya di level dasar itu saya sudah mengalami sedikit sentuhan kedisiplinan yang kuat. Begitu masuk IPDN saya mengalami lagi hal yang sama begitu ya. Oke, ini kisah sebagai lurah teladan ini menarik juga nih ya. Bisa seorang lulusan STPDN yang masih muda ditempatkan yang bukan di daerah asal tapi menjadi lurah teladan ini. Gimana triknya itu, Bang Adam itu? Ya, saya kira kuncinya tadi. Ya, bagi kita Bangun Praja ini kan diajarkan bagaimana kemampuan kita mampu beradaptasi dengan kebijakan yang bersifat top down itu dengan bottom up, gitu ya. Kita boleh dekat dengan supra-supra politik misalkan, di supranya itu ya. Tapi kalau nggak baik juga di infra dengan masyarakat, itu juga sulit kita bisa diterima, gitu ya. Jadi atas bawah juga ya, harus. Ya. Dan itulah kita dididik dalam konteks itu. Karena kita juga dekat baik dengan infrastruktur, misalkan dengan masyarakat. Tapi dengan supra kurang bagus. Ya sulit juga kita bisa diterima. Jadi pamong yang bagus itu sebenarnya yang ideal. Kalau dia bisa memainkan peran di dalam dua level itu. Di supra dia bagus, di infra juga bagus. Dan itu sulit, tidak semua bisa lakukan itu. Itulah kenapa dididik di kampus demikian bagus itu, supaya bisa beradaptasi dengan dua kutub itu. Ya. Saya kira itu kata kunci untuk proses keteladanan saya kira. Dan saya melihat setiap tahun sekarang ini rata-rata yang lurah teladan, camat teladan itu pasti lulusan dari Jatinangor, ya STPDN, IPDN. Ya. Jadi lurah semua tua-tua, kita baru masuk sana masih muda. Dalam kasus saya dulu, saya paling muda dulu. Nah, dan saya agak kaku buat dulu. Acara-acara apa aja tuh, Bang, biar deketin masyarakat juga oke, dengan pimpinan juga oke, itu apa terobosannya? Ya mungkin sebenarnya
kehidupan saya di kantor lurah itu mungkin sekitar 40%. 60% kehidupan saya itu mungkin Anda bisa temukan di lapangan. Lebih suka saya itu masuk ke lapangan-lapangan, ya, ke lingkungan gitu ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, ngobrol apa saja, ngopi, bicara tentang problemnya. Jadi saya mengambil problemnya apa sih di sini, dan problem itulah yang kita akan pecahkan gitu ya. Jadi kalau masuk di kantor lurah, rapat dengan Pak Camat, kita sudah dapat masalah yang langsung. Ya, saya kira ini yang dipakai dengan istilah sekarang itu belusukan. Jadi kalau Pak Jokowi menggunakan istilah belusukan, alhamdulillah kita sudah praktek, dan saya kira pamong praja di seluruh Indonesia itu paling senang dengan belusukan itu. Nah, tantangan paling berat seorang lurah muda itu apa itu? Lurah muda masih bujangan, tamatan STPDN lagi ya. Saya kira yang paling sulit adalah secara jujur saya sampaikan itu Ya. dengan kondisi saya yang masih muda, belum punya pendamping, adalah menghadapi ya titipan-titipan apa itu gadis-gadis cantik di kelurahan, saya kira. Jadi begini ceritanya ya, Pak Yos gitu. Saya tuh saya tuh kalau diundang kalau saya undang acara di kantor lurah, kita acara rapat tentang posyandu, kita rapat tentang PKK, kita rapat tentang LKMD. Ya. Kalau ibu-ibu kita sertakan, kita undang ibu, ya ibu-ibu PKK misalkan, atau ibu Dasoisma, kita undang 20 orang, yang hadir itu 40 orang. 2 kali lipat. Ya, karena dia bawa mungkin ponakannya, bawa anaknya, yang sesuai dengan umur saya begitu ya, yang bisa barangkali, ya mungkin ada yang cocok kira-kira. Saya kira niat yang baik itu saya kira gitu ya, dan tidak bisa disalahkan itu. Dan mungkin Seorang ibu, seorang tua itu harus mencarikan pasangan ideal, dan saya kira wajar saja itu. Kalau istilah zaman sekarang itu lurah viral, ya, langsung viral terkenal. Syukur dulu nggak ada media sosial ya, jadi saya tidak bisa membangun pencitraan di situ begitu ya. Dalam senyap pergerakan. Iya, saya pagi atau sore atau malam biasa saya punya kendaraan CB100 itu. Iya. Ya, karena saya lihat Pak Dan Ramil bawa CB100 juga. Kendaraan dinas. Itu kalau Dan Ramil dengan Kapolsek, apa itu Babinsa ya, Babinsa dengan apa itu Babinsa dengan Babinmas. Itu kan bawa CB100 kayak gitu kan. Nah saya kan nggak punya. Nah saya satu saat menemukan ada CB100 punya masyarakat yang sudah rusak gitu ya. Semuanya bunyi kecuali klakson waktu itu. Nah, dia tawarin saya 450.000, tapi nggak punya surat-surat. Ya saya kebetulan ada duit 450.000, saya beli. Lalu di depan kantor lurah itu kan ada bengkel. Saya minta tolong ke bengkel itu supaya dimodif, ya, di diko dengan warna tentara dan sebagainya supaya sama dengan Pak Babinsa begitu ya. Nah itu yang saya pakai, suaranya bagus sekali, deng. Kalau jalan melakukan kontrol dengan Babinsa dengan Babinmas, saya punya kepercayaan diri yang kuat karena seimbang, equal dengan mereka itu. Ya, punya substansi juga ya. Tapi mereka itu adalah kendaraan dinas mereka itu. Kalau saya punya kendaraan pribadi itu. Gitu. Waktu itu kan nggak ada kendaraan pribadi. Itulah inisiatif lurah saja ya. Betul. Gitu ya. Itu zaman-zaman yang susah kita harus survive itu. Ini banyak yang titip pertanyaan ke saya. Ya. Bang Muadam itu kan kalau ngajar serius gitu kan, fokus serius, itu gimana sih beliau ini sosok romantismenya? Itu terpaksa saya pertanyakan ke Bang Muadam, gimana sisi romantis seorang Muadam gitu? Sejak kapan mulai? Apa sejak di STPDN? Apa ketika IP? Ya, ya saya sebenarnya Pak Yos, sebenarnya saya bukan orang yang romantis sebenarnya. Ketika masuk di STPDN dulu 92 sampai 95, mungkin saya orang yang tidak banyak menghafal wajah-wajah wanita praja yang seangkatan saya. Mungkin hafal cuma beberapa gitu ya, seperti yang di Rohis gitu, Nurbaiti Harahat misalnya gitu ya, atau Argo Saada, kawan-kawan seperti itu. Nah, saya kaku betul, makanya bisa Anda tanyakan ke angkatan saya itu. Tapi setelah saya sampai di lapangan, ya, saya berinteraksi dengan masyarakat. Ya kan kalau kita tidak
itu kita kaku, tidak romantis, ya. Itu sulit kita untuk bisa diterima lebih cepat oleh masyarakat itu. Apalagi masyarakat itu pengen pendekatannya pemimpin itu humanistik gitu ya, humanis gitu ya. Kalau kita kaku seperti tentara, ya, ini kan bedanya Pamong Praja dengan tentara kan. Kalau tentara itu melihat semua adalah musuh kecuali Anda bisa membuktikan bahwa Anda adalah kawan. Kalau Pamong Praja kan sebaliknya itu. Bagaimana melihat semua orang itu sebagai kawan sampai seseorang itu bisa membuktikan dirinya adalah lawan gitu. Nah, itu bedanya persepsi Pamong Praja dengan persepsi tentara begitu ya. Nah, saya mesti mengubah itu. Dan kalau Anda tanya ke saya sisi romantis saya di lapangan pun itu dulu kaku. Nyanyi saya nggak bisa nyanyi. Ya, kalau kita kan dibilang kepimpinan itu harus memenuhi 3. Ya, speak, sport, song gitu ya. Menyanyi 3S. Ya, 3S itu. Mungkin saya tidak bisa yang ketiga itu. Speak dengan sport mungkin bisa gitu ya. Saya oleh camat disuruh menyanyi kalau ada acara itu orang menikah di kelurahan, di kecamatan. Pak Camat nggak bisa menyanyi, beliau juga APDN senior. Nah, di belakang dia kan semua lurah sudah tua-tua semua. Kalau menyanyi bisa-bisa dipaksa, gigi palsu mereka bisa loncat kemana-mana itu. Jadi disuruhlah saya yang paling muda. Nah, saya kan stres nggak bisa nyanyi. Lah kenapa saya beli CD di pinggir jalan? Menolak senior Nggak ya? mungkin saya menolak senior. Saya beli CD, kemudian saya putar, saya hafal lagu Bruri Pesolima. Yang sampai sekarang kalau Anda lihat pasti saya nyanyi itu. Lagu wajib. Ya, lagu wajib. Demi Kau dan punyanya si Bruri satu, saya lupa judulnya. Dan punya Pance satu, Demi Kau dan Sebuah Hati. Nah, saya bawa itu, Pance punya itu. Punya Bruri saya sudah nggak bawa sampai sekarang gitu ya. Nah, itu kemudian saya kesini, ya, saya merasa penting, ya, hubungan dengan semua orang, ya, tidak saja dengan wanita, juga dengan semua kawan-kawan yang berbeda ras, agama, suku. Ya, saya merasa Jadi sangat mulai jadi penting. cintanya nih kapan nih sebenarnya? Wah, ini kalau pertanyaan yang sensitif begini, harus hati-hati saya jawab ini. Saya sebenarnya jujur saja waktu sekolah dulu di PDN, ya saya punya Pacar. orang bilang sekarang pacar ya, kampung gitu ya. Ya, dulu kan nggak ada media sosial, nggak ada handphone, sehingga kita cuma surat-surat. Makanya saya bisa nulis surat dengan bagus itu. Saya kirim pacar saya gitu ya. Nah, selama kurang lebih 3 tahun kami kirim surat saja. Tetapi ketika saya tugas di Palopo, ya, Berarti ini Praja saya dihadapkan dengan surat ini ya? pilihan lain gitu ya. Iya. Nah, Anda tahu sendiri dengan kondisi sebagai lurah bujang gitu ya. Nah, sebagai lurah dengan banyak sekali masalah tawaran segala macam gitu ya. desa. Saya harus memilih di antara dua. Ya, jadi saya pilih yang sekarang menjadi ya istri saya sebagai mantan kekasih saya dulu. Sekarang lah jadi istri saya. Oh, oke. Nah, saya nikah. Mantan kekasih ketika jadi lurah. Ya, jadi lurah dulu. Oh. Ketika saya lurah. Berarti cinlok, cinta lokasi. Ya, beliau tetangga di depan kos saya itu ya. Dan ketika Bang Adam lurah ya. Ya. Berarti beliau yang sering hadir ketika rapat-rapat ya? Tidak, dulu bahkan masih SMA beliau. Oh gitu. Saya itu dengan 05, satu kos gitu ya, Firdaus Lato Konsina itu. Jadi kami kalau sore itu selesai dari kantor, dulu aja di depan kos. Nah, anak-anak SMA itu kan suka lewat di depan kos itu, di lorong itu. Iya. Jadi kita tinggal memilih mana yang tepat untuk kita misalnya. Gitu. Beliau masih SMA? Beliau masih SMA. Wah. Ya, kelas 3. Jadi saya gimana pendekatan seorang Muadam terhadap gadis SMA ini seperti apa? Saya kira ini pertanyaan yang sulit sebenarnya dijawab gitu ya. Ya saya kira saya punya satu kata yang suka saya sampaikan ke kawan saya, Hasrul Erdial itu. Dia seorang yang punya pendekatan religius romantis ya. Oke. dia punya spirit agama yang bagus. Dulu kalau PKL, dia orang yang pertama bisa mobilisasi ya,
masyarakat itu Pak Hasrul, kawan saya itu dari Betul, Aceh ya. gitu Ya, ya, betul. mantan bupati di Sebelu yang kemudian Wakil jadi Bupati direktur di Kemendes. di Kemendes. Beliau tidak lebih dari 3 hari pasti kumpulkan masyarakat dengan pendekatan tadi, lewat masjid, lewat gereja, semua dia bisa masuk, lalu mobilisasi, orang bisa kumpul 3 hari, kita bisa bicara. Itu religius. Ya. Romantisnya kalau ketemu dengan anak-anak yang cantik situ, remaja-remaja yang cantik, nah, mudah dia berinteraksi gitu. Jadi yang diambil oleh Pemodam adalah metode. Jadi saya kira mungkin di situ ya. Dengan perasaan malu saya sampaikan, mungkin itu pendekatan yang bisa kita lakukan sebagai seorang pamong. Oke. Akhirnya sampai ke jenjang pernikahan. Sekarang Ya. memiliki putra. Saya punya putra 1, kebetulan beliau SMP di Gontor, SMA di Gontor, dan menyelesaikan juga di Universitas Gontor Darussalam di program studi hukum ekonomi syariah. Sekarang lagi KKN gitu ya. Anak saya 1 yang sekarang sekolah di Iya. Gontor. Baik, Bang Adam, saya ada oleh-oleh nih. Ya, mumpung hangat, saya mau serahkan Sang Guru Pamong kepada Bang Adam. Ya, ini baru terbit kemarin, Iya. tapi baru beredar sekitar awal April. Ini kisah yang sudah sangat dinanti-nanti oleh para Purna Praja ini. Iya. Mestinya ada satu sesi khusus kita bicara soal beliau ini. Oke, Ya, siap, jadi bisa. bincang-bincang tentang Sang Guru Pamong. Sang Guru Pamong dalam bentuk semacam ini, sehingga dia juga sekaligus sebagai promosi. Oke, Ya, apa kelebihan dan kekurangan buku ini dan seluruh isi di dalam. Ya, kita kupas habis ya kita kupas habis. Mungkin dengan tambah lagi 2-3 narasumber itu. Oke. Terima kasih Terima banyak. kasih. Bang Adam, saya kira luar biasa sekali episode pertama kita. Diskusinya sangat inspiratif, saya pikir, mulai dari masa kecil ya sampai sekarang. Terima kasih Pak Yos dan tim yang telah mengundang saya untuk berbincang pada sore hari ini. Ya. Sampai jumpa, teman-teman. saudara-saudara, tetap sehat dan tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara senasib seperjuangan, telah kita saksikan sisi lain Sang Pamong episode pertama yang mengupas sosok Dr. Muhadam Labolo, MSI. Terbukti tekad kuat dan kecepatannya dalam mengambil keputusan telah membuat beliau bertahan dan terus maju meraih impian. Saya teringat dengan buku karya Jason Jennings and Lawrence Houghton. Judulnya It's Not the Big That Eat the Small, It is the Fast That Eat the Slow. Ya, sekarang bukannya lagi ya zamannya si besar yang memakan si kecil, tetapi si cepat yang memakan si lambat. Pemerintah terus berkembang, memberi ruang pada kecepatan agar menjadi kekuatan. Saya Jose Rizal, tuan rumah Sila Sapa. Sampai jumpa.